Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Wahyudia. Saya dari jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas dengan NIM 2407011250. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah yaitu Unit Produksi Bahan Kimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Ismi STMT. Di sini saya akan menjelaskan proses produksi NaOH. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam produksi NaOH, di sini saya akan menjelaskan apa sih NaOH, bagaimana sih sifat kimia dan sifat fisikanya, dan di mana sih NaOH ini digunakan. Nah, poin yang pertama yaitu NaOH ataupun natrium hidroksida merupakan salah satu bahan kimia yang sangat penting yang banyak digunakan di dunia industri. NaOH ini sering disebut dengan soda kaustik. Nah, kenapa sih disebut dengan soda kaustik? Karena NaOH ini memiliki sifat yang mudah melarutkan minyak, kotoran, dan lain sebagainya dengan cepat. Nah, sifat fisik dan kimia dari NaOH ini yang pertama memiliki densitas sekitar 2130 kg per meter kubik, memiliki pH sebesar 14, dan memiliki titik didih yaitu 1388 derajat Fahrenheit dan titik leleh yaitu 323 derajat Celcius. NaOH juga memiliki sifat higroskopis yaitu mudah menyerap air dan larut menghasilkan ion OH-. NaOH juga memiliki sifat korosif dan stabilitas yang tinggi. Nah, penggunaan NaOH pada berbagai industri yang pertama yaitu pada industri pulp dan kertas, industri tekstil, industri minyak dan gas, industri sabun dan deterjen, industri kimia dasar, dan industri aluminium. Proses produksi NaOH dimulai dari proses yang sederhana yaitu garam dapur. Nah, di mana garam ini dilarutkan dalam air dan membentuk larutan yang disebut dengan brine ataupun NaCl. Nah, setelah larutan brine siap, kita masuk ke tahap elektrolisis. Nah, di tahap ini arus listrik searah akan dialirkan ke dalam larutan sehingga ion-ion di dalamnya akan bergerak dan bereaksi. Nah, di dalam brine ini terdapat dua ion utama yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Nah, karena adanya arus listrik, ion-ion ini akan bergerak menuju elektroda yang berbeda. Pertama kita masuk ke tahap anoda, yaitu elektroda yang bermuatan positif. Nantinya Cl- akan bergerak menuju anoda sehingga menghalangi proses oksidasi di mana Cl- ini akan berubah menjadi gas Cl2. Nah, pada tahap katoda yaitu elektroda yang bermuatan negatif, air akan mengalami reduksi menjadi hidrogen dan OH-. Nah, di sini Cl- sudah berubah menjadi gas klorin dan air sudah berubah menjadi hidrogen dan OH-. Nah, Na+-nya ini akan masuk ke tahap berikutnya yang akan membentuk NaOH. Nah, di sini ada tiga jenis-jenis proses produksi NaOH. Yang pertama yaitu proses diafragma, proses membran, dan proses merkuri. Di sini saya akan menjelaskan proses diafragma. Proses diafragma merupakan proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes untuk memisahkan anoda dan katoda. Nah, tadi saya sudah menjelaskan anoda itu menghasilkan gas klorin dan katoda itu menghasilkan OH- dan gas hidrogen. Nah, nanti di antara anoda dan katoda itu ada sel diafragma yang akan memisahkan ion anoda dan katodanya. Nah, Na+ ini kemana sih kita lewatkan? Na+ ini akan kita lewatkan ke sisi katoda tanpa mengalami pencampuran produk. Nah, Na+ yang lewat di sisi katoda ini akan bertemu dengan OH- dan menghasilkan produk NaOH dalam bentuk larutan. Nah, jadi kita menghasilkan tiga produk utama yaitu NaOH dalam bentuk larutan, gas klorin di anoda, dan hidrogen di katoda. Nah, dalam proses diafragma asbes ini, kita menghasilkan NaOH dengan konsentrasi yaitu sekitar 10-12% dan masih banyak mengandung NaCl. Nah, NaOH yang kita hasilkan dari proses diafragma tadi belum bisa langsung kita gunakan karena memiliki konsentrasi yang sangat encer yaitu sekitar 10-12%. NaOH yang kita hasilkan ini akan melewati tahap akhir yaitu proses pemengkatan ataupun evaporasi.
di tahap akhir ini ada beberapa tahap yang akan kita lewati. Yang pertama yaitu penguap Kastner. Nah, ini merupakan alat untuk menguapkan air di dalam enawa sehingga enawa dengan konsentrasi yang rendah tadi yaitu 10-12% ini akan naik menjadi 16%. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap penguap multitahap. Nah, di tahap ini bukan hanya air yang akan kita pisahkan, tetapi NaCO3 dan NaCl yang mengendap, sehingga nanti konsentrasinya menjadi lebih tinggi yaitu mencapai 30%. Nah, di tahap yang ketiga kita akan melewati proses vakum ataupun uap panas. Nah, di mana di proses ini air akan diuapkan dengan suhu yaitu 140 derajat Celcius, sehingga nanti didapatkan konsentrasi enawa yaitu sekitar 50%. Nah, tahap yang keempat merupakan proses evaporasi akhir dengan pemanasan langsung. Nah, di sini menggunakan suhu yang sangat tinggi mencapai 600 derajat Celcius, sehingga air diuapkan hampir semua dan menghasilkan larutan enawa yaitu dengan konsentrasi 70%. Dan hampir semua air yang ada dalam enawa tersebut akan diuapkan sehingga menghasilkan enawa dengan konsentrasi yang tinggi yaitu 70%. Nah, dari proses inilah kita mendapatkan enawa dengan konsentrasi 70% dan siap kita gunakan dalam berbagai industri. Nah, tadi dari awal prosesnya yaitu proses pemurnian brine, proses elektrolisis, dan proses diafragma serta proses evaporasi. Nah, sekian dari video saya. Bila ada kesalahpahaman, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Bye.